Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. So let me introduce myself to you. My name is Karisa Widiwardhani and I'm from English department. And here I am. I want to explain about linguistic language from the book of the study of language. And I will explain about the origin of language part. Check it out. And first of all, jadi saya akan menjelaskan tentang materi linguistik yang berdasarkan dari buku The Study of Language. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab The Origin of Language. Apa yang dimaksud dengan linguistik? Jadi menurut pemahaman yang saya tangkap setelah saya membaca buku The Study of Language, linguistik adalah sebuah ilmu tentang bahasa dan juga ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum yang mencakup bahasa daerah, bahasa utama kita yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari juga bisa mempunyai arti sebagai simbol sebuah atau suatu daerah. Seperti contoh saya dari suku Jawa, mayoritas orang Jawa yang menetap di sini akan berbicara bahasa Jawa. Bisa dikatakan Jawa merupakan bahasa ibu dan juga bahasa baku yang sering saya gunakan setiap hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul The Natural Sound Source yang mempunyai arti sumber suara alami. Jadi kita bisa menirukan suara yang berada di sekitar kita, yang berada di sekitar lingkungan kita, seperti contoh saat kita mendengar seekor burung yang mengeluarkan suara seperti kuku. Nah, seperti itu. Suara alami seperti itu yang bisa membuat kita mengenali atau mengetahui bahwa objek tersebutlah yang membuat suara. Begitu juga dengan manusia, suara alami yang kita keluarkan di saat kita bersedih karena emosi, kesakitan, marah, dan juga bahagia. Seperti contoh, saat kita kesakitan kita akan mengeluarkan suara seperti au, seperti begitu. Selanjutnya, bab 2 saya akan menjelaskan tentang the social interaction source yang memiliki arti sumber interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka, dan masing-masing perilaku setiap manusia itu mempengaruhi satu sama lain. Bab 3 yang berjudul The Psychical Adaptation Source yang memiliki arti sumber adaptasi fisik. Setiap makhluk hidup yang berada di permukaan bumi akan selalu beradaptasi dengan lingkungan. Penyesuaian diri ini akan selalu dilakukan setiap makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Penyesuaian diri dengan lingkungan menjadi sangat penting dilakukan oleh setiap makhluk hidup. Masing-masing proses adaptasi tersebut memiliki peranan penting dalam penyesuaian diri dalam menghadapi suatu situasi dalam kondisi tertentu, seperti contoh adaptasi morfologi. Proses adaptasi ini menyesuaikan bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Seperti contoh, mereka menggunakan bagian-bagian tubuh yang bisa digerakkan sebagai penyesuaian diri, seperti alat gerak dan juga bentuk mulut maupun bentuk tubuh secara keseluruhan. Seperti manusia, mereka bisa memberikan interaksi dan adaptasi yang lebih baik karena mereka mempunyai kemampuan berbicara. Manusia memiliki sumber adaptasi fisik yang baik dan mereka bisa memproduksi suatu suara untuk berbicara menggunakan mulut, gigi, bibir, pangkal tenggorokan, dan juga hulu tenggorokan. Selanjutnya bab 4 yang terakhir, the tool making source, sumber pembuatan. Dalam pandangan adaptasi fisik, satu fungsi harus dimiliki telah ditumpahkan pada fitur anatomi yang ada, seperti gigi dan bibir yang sebelumnya digunakan untuk yang lain dan juga mempunyai tujuan untuk mengunyah dan menghisap. Perkembangan serupa diyakini telah terjadi dengan tangan manusia dan beberapa orang juga percaya bahwa gerakan manual atau gestur merupakan bahasa yang digunakan saat kita belum ada bahasa baku seperti ini. Dan juga yang terakhir bab 5, the genetic source atau sumber genetik. Meskipun seorang anak yang terlahir dalam keadaan tidak bisa mendengar suara atau tunarungu dan juga dalam keadaan tidak bisa berbicara, dia akan tetap bisa menguasai bahasa isyarat
seperti itu. Ini yang membuat kita, maksudnya membuat manusia lebih unggul dari makhluk hidup yang lain, karena manusia bisa memiliki kemampuan yang lebih daripada makhluk hidup yang lainnya karena kita memiliki sumber genetik yang istimewa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.